Ada satu negara yang mengajarkan dunia cara menendang bola, tapi negara itu sekarang kesulitan untuk pamer kekuatan di ajang sepak bola internasional. Itulah China. FIFA sendiri mengakui loh kalau permainan kuno China yang bernama Cucu ini itu adalah bentuk permainan awal sepak bola yang terdokumentasi dalam sejarah. Kalau memang gitu, kenapa China itu sekarang kesulitan untuk tampil di Piala Dunia? Apakah karena mainnya kayak gini? Di video ini kita akan bahas sejarah sepak bola dunia dan kenapa China itu jarang masuk Piala Dunia. 大家好，我叫尹丹，欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。 Yuk ikutan tour ke Chengdu dan Chongqing bersama Xiao Village dan Intan Dynasty pada tanggal 23 sampai 30 November tahun ini. Ini tour premium ya. Kenapa dinamakan premium? Pesawatnya enak, hotelnya enak, makanannya enak, dan tidak ada kunjungan toko wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, tour ini lengkap banget loh. Sightseeing dapat, sejarah dapat, kuliner dapat, shopping dapat, dan tentu aja tanpa drama toko wajib. Selain melihat kota futuristik, untuk sightseeing, mata Anda akan dimanjakan dengan keindahan Shuangqiao Valley alias Swissnya China. Tuh, bagus banget kan pemandangannya? Ya emang bulan November lagi bagus-bagusnya ya. Pecinta sejarah, Anda akan diajak menyusuri Uhosrin, spot wajib pecinta samkok yang mana kita bakal puas ngegibahin samkok di sini. Selain Uhosrin, kita akan pergi ke Leshan Giant Buddha pakai perahu. Kita juga akan melihat konservasi panda dan bagaimana effort China melestarikan panda yang hampir punah. Kuliner, jangan khawatir, Anda akan dimanjakan dengan makanan yang enak-enak termasuk hotpot ikonik Chongqing yang terkenal yaitu Underground Hotpot. Rute perjalanannya kita juga bikin enak banget ya. Dari Indonesia kita landing ke Chengdu. Dari Chengdu ke Chongqing kita naik bullet train. Dari Chongqing kita balik lagi ke Indonesia. Waktu nggak habis di jalan, pinggang nggak encok semua. Lah wong kita tiap hari itu sudah kerja keras, jungkir balik, sesekalinya liburan, ya liburannya yang enak dong. Ya hitung-hitung lah reward buat diri sendiri. Keberangkatan dari 2 titik ya, dari Jakarta sama Xiao Village, dari Surabaya sama saya. Itinerary lengkapnya teman-teman bisa scan barcode ini. Barcode ini ada G-form-nya, teman-teman silakan isi. Kalau teman-teman masih ribet, di deskripsi ada nomor WA admin tour, mau tanya-tanya juga boleh. Okay, let's start! Banyak orang mengira kalau sepak bola itu asalnya dari Inggris. Padahal yang lahir di Inggris itu adalah sepak bola modern. Sedangkan cikal bakal permainan nendang bola itu sudah dimainkan di China jauh sebelum itu, ribuan tahun yang lalu. Dan ini bukan opini Intan pribadi ya, bukan juga China ngaku-ngaku. Ini resmi dari websitenya FIFA. Nama permainannya adalah Cucu. Kalau kita bedah hancelnya ya, Cu itu menendang atau menyepak dengan kaki, sedangkan Cu itu bola yang terbuat dari kulit. Kalau digabung Cucu artinya menendang bola kulit. Bolanya dulu masih terbuat dari kulit. Menariknya lagi, masyarakat China itu sekarang sudah nggak pakai karakter Cu ini untuk bola, sekarang pakainya Cio. Misalkan sepak bola yaitu Cucio, atau basket itu Lancio, dan volley itu Haicio. Karakter Cu sendiri itu sekarang sudah jadi sejarah. Lalu seperti apa permainan Cucu itu? Bolanya memang terbuat dari kulit hewan yang dijahit, sedangkan bagian dalamnya diisi bulu atau rambut agar lebih ringan. Meski begitu, jangan bayangkan kualitas bolanya seperti bola Piala Dunia sekarang ya. Bentuknya belum tentu benar-benar bulat sempurna, daya pantulnya juga rendah, dan permukaannya jauh lebih keras.
Nenek moyang bola juju ini bahkan sudah ditelusuri sejak zaman batu loh. Zaman batu sudah ada. Awalnya bola batu bukan dipakai untuk olahraga, melainkan sebagai alat berburu pada masa manusia purba. Seiring berkembangnya peradaban, manusia mulai membuat dari bambu atau rotan yang sudah dipotong menjadi bilah-bilah tipis, lalu dianyam, lalu akhirnya berkembang menjadi bola kulit yang jauh lebih nyaman untuk dimainkan. Ya, untung ya teknologi berkembang. Kalau Piala Dunia kemarin masih pakai bola batu ya jadinya bukan adu gol, adu CT scan tuh. Balik lagi ke sejarahnya Cucu. Intan langsung lompat ke periode negara-negara berperang. Gimana Cucu ini sudah jadi permainan populer di masa itu. Dan ini sudah tercatat dalam Seci. Apa itu Seci? Seci itu catatan sejarah yang ditulis sama Semajen, yang mana ini jadi rujukan sejarah-sejarahnya China. Pada masa dinasti Han, Cucu itu bukan cuma sekedar permainan. Orang-orang militer disuruh latihan Cucu ini karena Cucu ini berguna untuk melatih keseimbangan, koordinasi, sampai kerjasama tim. Dan aturannya itu disusun lebih rapi, sudah disusun lebih rapi karena di dinasti Han ini sudah dipakai untuk kompetisi-kompetisi juga. Pada masa dinasti Tang, dinasti Songla ini kayaknya Cucu itu sudah di masa keemasan ya. Mulai muncul pembagian posisi, kamu bagian depan, kamu striker, kamu bagian belakang, kamu back, kamu bagian nangkep bola, kamu kiper. Sudah mulai ada pembagian-pembagian seperti itu, sudah lebih terkonsep. Bahkan di dinasti Song itu sudah ada pemain profesional Cucu. Jadi mereka itu hidupnya ya dari bermain Cucu ini. Memasuki dinasti-dinasti berikutnya, Cucu itu sempat ngehit sampai jadi pertandingan atau show-show di mana-mana. Sampai show-nya itu di acara kekaisaran. Tapi di dinasti Qing, popularitasnya Cucu ini semakin menurun karena sepak bola modern masuk ke China. Mungkin teman-teman bingung, loh lah kok ada Cucu kok terkalahkan sama sepak bola modern? Bukannya sepak bola modern itu asalnya dari Cucu? Enggak kayak gitu ya. Jadi Cucu itu kan sudah permainan berabad-abad. Dan China itu kan sudah imigrasi bolak-balik kan penduduknya sejak China itu kacau. Karena itu banyak yang membawa permainan Cucu itu ke negara-negara perantauan mereka. Misalkan ada yang merantau ke Jepang. Ayo tak ajari nih cara main bola. Terus Jepang itu menamakan permainannya ini kemari. Mungkin ada yang merantau ke Italia. Ayo diajarin ini caranya. Lah namanya adalah Calcio Fiorentino. Pokoknya manusia di berbagai negara itu akhirnya punya permainan menendang bola dengan aturan mereka sendiri-sendiri. Meskipun intinya sama, menggiring bola supaya bola itu masuk ke gawang. Barulah di tahun 1893 di London, The Football Association itu mereka itu kayak membakukan aturan sepak bola. Sepak bola itu permainannya kayak gini, aturannya kayak gini, dan ini mendunia banget. Balik ke pertanyaan awal, jika cikal bakal sepak bola itu berasal dari China, lah kenapa kok sepak bola sekarang didominasi oleh benua Eropa dan Amerika Selatan? Bahkan China itu jarang masuk Piala Dunia. Padahal ya secara logika nih ya, kalau pioneer itu kan sebenarnya jauh lebih unggul kan. Lah wong skillnya ini Cucu ini sudah terasah sejak zaman purba loh. Karena ya ini ada banyak faktornya ya. Yang pertama karena sejak sepak bola modern ini perkembangan China itu memang lambat ya di sepak bola modern, itu yang pertama. Yang kedua, dunia sepak bola China itu sempat dihantam berbagai kasus korupsi yang melibatkan federasi, wasit, sampai klub-klub. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir China itu menangkap dan menghukum sejumlah tokoh penting sepak bola karena kasus suap dan pengaturan pertandingan. Yang ketiga, banyak klub itu lebih memilih untuk membeli pemain asing yang mahal daripada membina pemain-pemain lokal. Akibatnya, liga jadi lebih ramai tapi kualitas timnasnya itu tidak berkembang secepat yang diharapkan. Selain itu, budaya pendidikan di China juga sangat kompetitif ya.
Banyak orang tua lebih mendorong anak fokus pada prestasi akademik dibanding mengejar karier sebagai atlet sepak bola. Semua faktor tersebut membuat perkembangan sepak bola China tertinggal dibanding negara-negara Eropa dan Amerika Selatan. Meski begitu, pemerintah China sekarang itu berusaha terus untuk mengejar ketertinggalan ya, dengan cara ngebangun ribuan lapangan bola, memperbanyak akademi usia muda, serta meningkatkan pembinaan pemain sejak usia dini. Warisan Cuju sendiri tetap dijaga sampai sekarang. Pada tahun 2004, FIFA dan AFC itu menyatakan bahwa cikal bakal sepak bola kalau ditelusuri lebih dalam ya asalnya dari permainan Cuju di China. Cuju kemudian diperkenalkan di ajang-ajang internasional. Diperkenalkan itu maksudnya bukan dimainkan ya, dikasih tahu sejarahnya. Mulai dari Piala Dunia 2006 di Jerman, Olimpiade Beijing tahun 2008, World Expo Shanghai tahun 2010, sampai Piala Dunia tahun 2022. Pada tahun 2019, di Shantung dibangun museum sepak bola yang menceritakan sejarah Cuju dari masa kuno sampai pengaruhnya terhadap sepak bola modern. Pada 20 Mei 2006, pemerintah China itu menetapkan Cuju sebagai warisan budaya tak benda nasional. Jadi ya, mesti Inggris itu sekarang dikenal sebagai pioneer sepak bola modern. Ingat ya, lebih dari 2000 tahun yang lalu di China sudah ada yang lari-lari ngejar bola. Sudah ada yang nendang bola pakai kaki. Yang mana tanpa mereka sadari, mereka itu sedang menulis sejarah olahraga terpopuler di dunia saat ini. Tapi ya sayang banget ya, negara yang diyakini cikal bakal lahirnya sepak bola ini malah jarang bermain di ajang internasional. Dan sekarang mereka ini masih terus berjuang untuk balik jadi kekuatan sepak bola dunia. Siapa tahu suatu hari nanti sejarah berputar lagi. Siapa tahu China bisa jadi juara Piala Dunia. Lawong Amerika jam bikin pesawat di bulan aja dikejar, masa sepak bola aja nggak bisa? Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.